Gimana yang lainnya? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di hari ini, yaitu untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam hal nahwu dan shorof. Semoga diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Amin, amin ya Allah, ya Robbal Alamin. Baik, sebelum itu mari kita doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana ilma lana illa ma illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. warzuqna fahma. Baik. Kita akan melanjutkan kemarin pembelajaran kita, yaitu sampai al-asma al-mausulah, ya. Apa itu al-asma al-mausulah? Al-asma al-mausulah itu adalah kata ini ya, kata sambung, ya, seperti itu. Seperti halnya alladzi, allati, allati, allai. Ibaratnya asmaul mausulah itu dalam bahasa Indonesia artinya yang, ya. Nah, seperti itu contohnya. Alladzi ya'kulu al-khubza Ahmadu. Nah, itu artinya adalah yang makan roti adalah Ahmad. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, al-asma al-mausulah bermakna yang. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelum-sebelumnya, daripada macam-macam ma'rifah itu terdapat macam-macamnya, ya. Jadi ada ma'rifah, ada nakiroh. Nah, ma'rifah, habis itu adalah setiap isim domir, ya. Isim domir juga dia ma'rifah. Huwa Ahmadu, huwa tilmizun, ya, itu adalah isim domir. Habis itu ada isim isyarah. Isim isyarah juga itu adalah ma'rifah, seperti halnya haza, kita, kitabun. Ya, habis itu selain isim isyarah apalagi? Nah, yang termasuk bagian daripada ma'rifah itu adalah isim mausul. Ya, isim mausul juga termasuk bagian daripada ma'rifah. Ya. Nah, selanjutnya selain itu apalagi? Yaitu adalah al-idofah, mudof dan mudof ilaih, yaitu bagaimana dua kosakata digabungkan jadi sebuah satu kesatuan. Nah, al-idofah nanti kita akan mempelajarinya, itu juga termasuk ma'rifah.
ya, dan sebagainya. Nah, ketika macam-macam makrifah ini berada di awal kalimat, maka ia dinamakan apa? Maka ia dinamakan sebagai mutada. Nah, seperti itu ya. Ketika yang makrifah itu berada di awal kalimat, maka dinamakan sebagai mutada. Nah, dari itu, kalau misalnya isim mausul ini berada di awal kalimat, maka dia dinamakan apa? Ketika isim mausul berada di awal kalimat, maka dia dinamakan apa? Dinamakan mutada gitu ya. Karena mubtada ini bagian daripada syaratnya harus ma'rifah dia. Nah, dari itu ketika isim mausul, karena isim mausul ini adalah salah satu dari macam-macam ma'rifah, ketika berada di awal kalimat, maka dia dinamakan sebagai mubtada. Qaa al-ismu al-mausul fi awalil jumlah fahuwa mubtada. Nah, apabila isim mausul itu dia berada di awal kalimat, maka ia dinamakan mubtada. Wal asma'u al mausulah mabniyatun. Ya, dan isim mausul itu adalah mabni, ya. Apa maksudnya mabni? Mabni itu artinya adalah yang mana ya harokatnya bagaimanapun keadaannya tetap seperti itu. Dia harokatnya tidak bisa berubah. Ya, misalnya allazi, ya. Allazi, mubtada itu kan harus rofa ya. Nah, harusnya dia rofa atau harokat asli rofa itu adalah dommah. Nah, ketika allazi di awal, ya di awal kalimat, apakah allazi itu yang awalnya diakhiri oleh sukun berubah menjadi domah? Berubah nggak? Jadi allaziu. Tidak Enggak. tidak bisa. Tid- Ya, terus kalau misalnya allazi diawali oleh huruf jar, ya, jitu ilallazi dorobani. Misalnya saya telah mendatangi orang yang memukulku. Ya ilallazi. Nah, apakah yang awalnya diakhiri oleh sukun allazi berubah menjadi kasroh? Berubah nggak? Jadi ilallazi. Tidak. Tidak ya. Nah, Enggak. karena dalam berbagai keadaan harokatnya tetap dan tidak bisa berubah, maka dia dinamakan mabni gitu ya. Wal jumlah allati ta'ti ba'dahu silatul mausul. Nah, adapun yaitu kalimat yang mana itu datang setelah isi mausul ini itu dinamakan silatul mausul. Contohnya lihat di bawah ya. Nah, itu allazi nama fi firosyir rasul aliyun. Nah, allazi itu adalah isi mausul dan dia mubtada. Terus nama fi firosyir rasul. Nah, ini adalah satu kalimat yang mana itu dia berada di setelah isi mausul, maka dinamakan silatul mausul. Ya, ya kalau misal diterjemahkan itu artinya kelanjutan dari isi mausul. Nah, seperti itu ya. Alladzi nama fi firosyir rasul. Nah, lantas aliyunnya ini adalah khobar. Apa itu khobar? Khobar itu berfungsi yaitu untuk melengkapi makna daripada kalimat tersebut yang mana posisinya setelah silatul mausul. Nah, itu adalah yang dinamakan khobar. Khobar itu kan fungsinya untuk mengabarkan ya, untuk mengabarkan dan juga melengkapi makna kalimat. Nah, contohnya di sini allazi nama fi firosyir rasul aliyun, ya, yang tidur di kasurnya Rasulullah adalah Ali. Nah, jadi di sini tuh bagaimana saya mengabarkan bahwasannya orang yang tidur di kasurnya Rasulullah adalah Ali. Nah, setelah adalahnya itu adalah merupakan
khobar. Nah, kalau misalnya andaikan alinya dihapus misalnya. Terus saya hanya berbicara alladzi nama fi firasyi Rasul, ya, yaitu yang tidur di kasurnya Rasulullah adalah, nah hanya sampai adalah aja. Kira-kira orang masih bertanya nggak, Bu? Masih. Masih ya, masih bingung, ini siapa gitu kan? Nah, maka disitulah dibutuhkan adanya apa? Adanya khobar, ya. Nah, seperti itu. Eh, di sini nih, eh, coba. Di sini allati sa'adatir rasula bimaliha Khadijatu. Nah, di sini mana mubtada'nya? Allati sa'adatir rasul bimaliha Khadijatu. Mana mubtada'nya, Bu? Bi Khadijah. Sa'ad allati Allati Itu aja ya. Dan sa'adat alati juga dia merupakan si ismul mausul. Nah, karena di awal kalimat maka dia dinamakan mubtada, Muftad. ya. Nah, selanjutnya terus silatul mausulnya mana di sini? Silatul mausulnya mana? Khadijah Silatul mausul. Khadijah Khadijah khobar. Ya, silatul mausul itu yang datang Sa'adati sesusul Rasul bimaliha. Ya. Nah, ini namanya silatul mausul ya. Bimaliha. Nah, sampai bimaliha ya. Nah, jadi kalau dalam terjemahnya kan yang membantu Rasulullah dengan hartanya adalah, nah jadi dari yang setelah yang sampai sebelum adalah itu namanya silatul mausul. Nah, gitu ya. Yang membantu Rasulullah dengan hartanya adalah Khadijah. Nah, jadi yang sebelum adalah ya dan setelah yang ya itu adalah namanya silatul mausul gitu ya. Adalah, nah baru setelahnya Khadijah tuh buat mengabarkan Khadijah. Nah itu Khadijah tuh itu baru namanya adalah khobar gitu ya. Nah oke, Khobar. baik. Mm. Yang membantu Rasul dengan hartanya adalah Khadijah. Nah seperti itu ya. Coba bisa menerjemahkan nggak, Bu nih? Yang mencuci piring adalah misalnya yang mencuci piring adalah Ali. Nah, coba ada yang bisa menerjemahkan nggak? Yang mencuci piring adalah Ali. Ada yang bisa menerjemahkan? Alladzi Ya, Aladi mencuci apa tahu nggak? um, ta Ya. Bahasa Arabnya mencuci adalah ghusala ya yaghsilu. Nah, berarti apa? Alladzi apa? alladzi yaghsilu Alladzi
Alladzi Yani mencuci sahna. piring. Kenapa jadi hilang? Iya, saya ke ini kelempar, Bu. Oke, kita ulangi ya. Tadi apa? Yang mencuci piring. Yang mencuci piring adalah Ali. Nah, bahasa Arabnya apa? Alladzi alladzi yaghsilu alladzi yaghsilu as-sohna Ali aliyun. Nah, seperti ini ya. Alladzi yaghsilu as-sohna aliyun. Nah, yang mencuci piring adalah Ali. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Baik. Seperti itu. Nah, di sini mana yang mubtada di sini, Bu? Alladzi yaghsilu as-sohna aliyun. Alladzi. Alladzi. Terus Al- yang silatul mausulnya mana? Yaghsilu. Yaghsilu sahna. Sohna. Nah, betul. Ya, alladzi di sini sebagai mubtada. Yaghsilu as-sohna di sini sebagai apa? Sebagai silatul mausul ya. Terus aliyun di sini sebagai apa? Khobar. Khobar. Gitu ya. Mm-mm. Nah, Ibu pula ini ya, apa namanya? Misalnya Ibu pengen yang menggunakan jamak. Misalnya yang sholat di masjid ini adalah eh, pasti muslimin ya. Apa ya? Yang eh, ya nggak apa-apa. Yang sholat di masjid ini adalah orang-orang mukmin. Nah, bahasa Arabnya apa? Itu kan banyak ya orang-orang mukmin. Nah, kalau banyak menggunakan apa? Allazina. Nah, gitu ya. Iya, Allazina. Yang Ya sholat itu Allah. apa? Hmm? Pak. Allazina As. sholla yusolli. Yusolluna. Nah, gitu ya. Alladzina yusolluna fil masjidi. Di masjid ini adalah orang-orang mukmin. Mukmin. Mukminu. Al-mu'minuna. Nah, gitu ya. Ini mana ya? Saya lupa. Ini. Cek, cek. Nah, seperti ini Bu ya. Alladzina yusalluna fil masjidi al-mu'minuna. Mana mubtada'nya? Alladzina. Alladzina. Terus Alladzina mana silatul mausulnya? yusalluna fil masjid. Masjidi. Yusalluna fil masjidi. Mana khobarnya? Mukminuna. Mukmin. Minuna. Nah, seperti itu ya. Baik. Sampai sini udah dipahami Bu untuk bab yang ini. Insyaallah Ustaz. Oke. Contoh foto kedua orang nih ya.
kedua orang sih, kedua contohnya. Baik-baik. Nah, ini saya hapus. Kita ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang al-mubtada, al-mudhof. Ya, al-mubtada, al-mudhof. Oke. Nah, kalau misalnya ada mudhof, pasti di sampingnya ada apa? Ada mudhof ilaih. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mudhof dan mudhof ilaih? Ada yang tahu? Yang dimaksud daripada mudhof dan mudhof ilaih adalah di mana dua kosakata disatukan menjadi satu kesatuan. Yang dimaksud dengan mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya, pertama ada kitabun, ya. Dan yang kedua itu, nah ini ya ada dua kosakata, tat. Nah, terus digabungin jadi kitabul. Ya, maaf ya Bu, kelempar lagi. Nah, misalnya, nah tadi apa? Ada dua kosakata ya. Yang kosakata pertama kitabun. Habis itu kosakata kedua al-ustadu. Nah, habis itu disatukan, yaitu menjadi apa? Menjadi kitabul ustazi. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah kitabnya ustad, ya. Nah, saya mau nanya, kitabnya ustad itu satu barang atau dua barang? Satu Satu. barang. Satu. Satu Terputus. barang, ya. Kalau misalnya buku ustadznya, iya buku ustadznya saya pinjam. Misalnya saya punya ustadz, buku ustadznya saya pinjam ke rumah. Halo, cek. Nah, misalnya kitab ustadznya itu saya pinjam, Bu. Misalnya saya pinjam. Nah, saya pinjam ke rumah saya, gitu kan, ustadznya ya di rumahnya, gitu. Nah, apakah ketika buku itu dipinjam, identitasnya masih punya buku ustadz, atau udah jadi buku saya? Kalau Masih Masih punya Ustadz. putus-putus suaranya. Gak ada suaranya. masih mengidentitaskan. Subhanallah, kasihan.
Tadi saya pakai WiFi ini, coba pakai kuota HP biasa. Semoga lancar. Oke. Nah, apa namanya? Kita ulangi ya. Nah, kalau misalnya tadi bukunya saya pinjam, tadi berarti tetap ya punya buku Ustadz ya, kayak gitu. Iya. Nah, apakah kalau misalnya saya ingin meminjam buku Ustadznya itu, Ustadznya harus dibawa atau ditempel ke buku atau ini ya didiem apa ya biarin aja gitu dimanapun beliau berada, gimana? Biarin aja Harus dimanapun beliau biarin aja berada. ya, nggak perlu dibawa Ustadznya juga kan? Iya. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa? Mudof ilahi. Jadi ketika ada dua sesuatu lalu disatukan, yang mana itu menjadi satu kesatuan, ya. Yang mana untuk yang kosakata keduanya ya sebenarnya ini ya itu hanya menjurus kepada ya bisa mengarah kepada kepemilikan, ya. Habis itu bisa mengarah kepada apa namanya? Sesuatu hal yang tidak bisa terlepas ya yaitu seperti halnya sifatnya atau bagaimana. Nah, itu yang dimaksud daripada mudof dan mudof ilahi Iya. ya. Menjadi satu kesatuan. Contohnya ini nih dicontoh tuh. Zolamul laili. Nah, itu artinya apa? Zolamul laili artinya adalah kegelapan malam. Ya, di sini adanya dua kosakata, pertama zolam, yang kedua al-lail. Ya, zolam itu kegelapan, al-lail artinya malam. Ya, habis itu menjadi zolamul Lah, laili disatukan, dia menjadi mudof dan mudof ilahi, gitu ya. Mm-mm. Terus contohnya lagi, nih enggak ya? Misalnya piringnya murid. Nah, bahasa bahasa Arabnya apa? Piringnya murid, coba. Piringnya murid. Sohnut Yarshi. Sohnut tilmizin Betul. tilmi Sohnut tilmizi. Nah, gitu Oh, ya. Midi. Mm-mm. Soh. Tilmizi. Nah, ini untuk yang pertama itu adalah mudofnya sohnu. Nah, habis itu untuk yang kedua tilmiznya itu adalah mudof Il. ilahi. Gitu ya. Sohnunya adalah mudof, at-tilmizinya adalah mudof ilahi. Nah, setiap daripada mudof ilahi itu pasti majrur ataupun ya istilahnya kasroh ya, seperti itu ya. Mm-mm. Nah, bisa dipahami Bu sampai sini? Insyaallah Ustaz. Ya. Nah, di sini setiap karena mudof ilahi itu kalau misalnya sudah disatukan, yaitu dia menjadi ma'rifah. Ya, misalnya awalnya kitabun. Habis itu diidofahkan kepada ustadz. Jadinya kitabul ustazi. Yang awalnya kitabun itu nakiroh. Ketika disambungkan dengan ustadz, maka dia menjadi ma'rifah. Mari. Itu ya. Mm-mm. Nah, ketika mudof dan mudof ilahi ini berada di awal kalimat, maka mudof dan mudof ilahi ini apa namanya menjadi mubtada. Ya, bisa menjadi mubtada ketika kapan? Ketika berada di awal kalimat Kali. indah fi awalil jumlah. Gitu ya. Bisa difahami? Ustadz. Ya. Kalau dia dalam ada mudhof dan mudhof ilaih itu satu kesatuan menjadi mubtada. Jadi mubtadanya ada dua kata. Sebenarnya untuk mubtadanya itu sebenarnya mudofnya aja karena barangnya ya. Oh Misalnya iya, Kitabul baiklah. Ustad ya. Itu barangnya kitabnya atau ustadznya? Oh ya, iya ya Ustadz. Barangnya mana, Bu? Barangnya Al-Kitabu. adalah kitabnya. Maka itu yang dinisbatkan apa namanya eh mubtada'nya sebenarnya mudofnya ya. Nih, kita lihat nih, zolamul laili.
Zolam adalah mubtada, ya, marfu dengan domah dan dia mudhof. Nah, terus alaili ini apa keterangannya ya? Hanya sebatas mudhof ilaih saja, gitu ya. Alaili dia adalah mudhof ilaih yang majrur dengan kasroh. Nah, gitu ya. Bisa difahami, Bu? Bisa, Ustaz. Oke. Nah, itu udah paham ya. Ya'ti ba'dal mubtada ahyanan ismun yuwaddihu al-maqsuda minhu. Nah, jadi apa namanya? Terkadang setelah mubtada itu dia adanya isim yang mana untuk menjelaskan maksud daripada mubtada tersebut. Wahadzal isim, ya, dan isim tersebut itu adalah dinamakan sebagai mudhof ilaih. Nah, misalnya sohnu tilmizi, ya, piringnya seorang murid. Nah, di situ ada atilmizi, yaitu untuk menjelaskan maksud daripada sohn ini kepemilikan punya siapa. Oh, kepemilikan punya murid. Maka di situ ditambahkan atilmizi, ya. Seperti halnya zolamul laili, kegelapan malam. Ini maksudnya kegelapan apa gitu ya. Nah, habis itu, oh maksudnya kegelapan malam. Maka ditambahkan mudhof ilaihnya yaitu alaili. Jadi mudhof ilaih ini itu ditambahkan untuk apa? Untuk menjelaskan ya maksud daripada kosakata yang ada pada mudhof. Ini maksud atau arahnya kepada siapa atau kepada apa kayak gitu ya. Nah, isim yang sebelum mudhof ilaih itu dinamakan mudhof. Tadi ya, jadi ada mudhof yang pertama, lalu yang keduanya mudhof ilaih. Wal mudhof ilaih majrurun daiman. Nah, mudhof ilaih ini selalu dalam keadaan majrur, ya. Zolamul laili kita lihat ya. Alailinya majrur gak, Bu? Alailinya majrur? Zolamul laili? Majrur. Ya. Sohnu tilmizi. At-tilmizinya majrur gak? Majrur. Majrur. Terus kitabul ustazi. Al-ustazinya majrur gak? Majrur ya. Majrur. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi mudhof ilaih itu dia selalu dalam keadaan majrur. Itu ya. Nah, zolamul laili syadidun. Ya. Nah, ini zolamul laili. Di sini mana mubtadanya? Mubtadanya adalah zolam. Ya. Zolam alailinya ya sebatas mudhof ilaih. Lalu syadidunnya dia sebagai khobar. Gitu ya. Nah, dan tanda jar pada permisalan yang tadi ya zolamul laili. Nah, pada alailinya itu adalah menggunakan kasroh. Nah, coba ditambah piring seorang murid itu baru. Nah, bahasa Arabnya apa? Sohnut tilmizi. Apa bahasa Arabnya baru? Sohnut tilmizi. Jadidun. Nah, betul. Sohnut tilmizi jadidun. Ya, jadidun di sini sebagai apa, Bu? Apa? Jadidun di sini sebagai khobar. Betul. Misalnya apa ya? Pintu kelas ya, pintu kelas tersebut itu besar. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Ada yang bisa menerjemahkan? Pintu kelas tersebut besar. Kabir. Betul. Babul fasli kabirun. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini mana mubtadanya babul fasli kabirun?
Babu. Babu. Al-faslinya Ba- sebagai apa, Bu? Ilaih. Sebagai Mudhof ilaih. tuh sebagai mudhof ilaih. Terus kabirunnya sebagai apa? Khobar. Betul, sebagai khobar. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Ustadz, Iya. tadi tadi ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya selalu pakai alif lam kah, Ustadz? Jadi Iya, dia selalu sebenarnya sifat asli daripada mudhof ilaih itu dia menggunakan apa? Menggunakan alif lam. Yaitu sifat aslinya, sifat mutlaknya. Ya, tapi kalau misalnya ibu menemukan ada yang menemukan tidak menggunakan alif lam, nah itu tidak disalahkan secara total ya, dia bukan mudhof ilaih. Nah, maka beberapa pendapat itu dinamakan sebagai syabih. Syabih mudhof ilaih. Syabih itu artinya penyerupa ya, yang menyerupai mudhof ilaih tapi gak 100% gitu. Karena ada unsur yang hilang yaitu alif lam ya. Jadi kalau saran saya ya, apapun itu menggunakan apa ingin menjadi mudhof ilaih, maka alangkah baiknya lebih diutamakan menggunakan alif lam gitu Bu ya. Heeh. Bu, berarti tersebut eh, sudah tertentu ya. Apa tadi istilahnya, Ustadz? Nakiroh, eh, lawannya nakiroh itu. ma'rifah. 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 Jadi sudah Ma'rifah. tertentu gitu, sudah dikenal. Halo? Iya, Begitu nih kah, Ustadz? misalnya sebenarnya yang ma'rifah itu ya emang satu kesatuan ya, babul fasli. Nah, misalnya ini babun ya, belum dikasih fasli. Babun. Mhm. Nah, hanya seperti itu saja. Itu udah tertentu belum? Hanya babun saja. Pintu. Udah tertentu belum, Bu? Belum, belum. Belum ya. Nah, itu juga gak ada alif lam ya. Nah, hanya pintu aja udah. Nah, terus ditambahkan babul fasli, pintu kelas. Nah, itu udah tertentu belum pintu kelas? Sudah Udah. tertentu, sudah. Udah ya. Ini. Nah, maka dari itu dia menjadi ma'rifah gitu ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya yang membuat ma'rifah itu ya mudhof ilaihnya ya. Seperti itu. Nah, tanpa mudhof ilaih ya dia tetap nakiroh kayak gitu. Oke. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Ustadz. Jazakallah. Ya. Baik. Mungkin sampai sini. Kalau yang nahu sampai sini ya. Kalau misalnya saya kasih PR, boleh? Boleh, Bu ya, kasih PR. Boleh, Ustadz. PR-nya itu adalah buat kalimat yang mana itu ada mubtada ismil mausul 2 sama mubtada mudhof 3. Nah, jadi totalnya 5. Ya, insya Allah 5 nggak begitu berat ya. Jadi yang mubtada isi mausul 2, yang mubtada mudhof 3. Nah, gitu ya. Nah, PR-nya itu aja supaya belajar merangkai kalimat. Iya, Ustadz. Mudhof. Nah, bisanya aja ya.
Oke, baik. Bu, ini karena saya habis ujian tadi siang, terus kurang istirahat. Jadi sampai di sini dulu nggak apa-apa, Bu ya? Eh, Bu, Iya, Ustaz. halo? Ya, tadi Iya, iya. saya ujian, terus apa? Tadi ya juga ngajar yang level anak kecil dari jam 3, terus dilanjut ini. Tadi di jeda sholat juga dulu. Jadi saya izin buat apa? Ini dulu ya, sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjut minggu depan. Nggak apa-apa, Bu ya? Papa Ustaz. Baik, Ustaz. Insya Allah minggu depan kita lanjut di apa namanya, lanjut di sorok ya, karena untuk nahunya sudah. Jadi kita lanjut di sorok, habis itu ke nahu lagi. Baik, seperti itu Bu ya. Baik, Ustaz. Baik, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Allah. Insya Allah sudah jelas ya. Tadi PR-nya, insya Allah dikerjakan sebisanya aja. Baik, kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Sama, ya saya doanya aja supaya dilancarin ujiannya gitu. Ya, baik. Doa setelah belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Wadistauda'naka wadistauda'naka ma'allam tanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi walatun sina anhu walatun sina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an bihamdika la ilaha nasyhadu illa an la anta ilaha illa anta nastaghfiruka wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakumullah Ustaz. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ustaz Miftah. Ustaz Miftah. Iya.